Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulandari dari Prodi Pendidikan Biologi. Pada video kali ini, saya akan membahas 8 materi dalam pendidikan kewarganegaraan melalui beberapa pertanyaan yang saya susun berdasarkan fenomena yang terjadi di Indonesia. Menurut saya, pembelajaran kewarganegaraan tidak hanya berhenti pada pemahaman teori, tetapi bagaimana kita mampu mengaitkannya dengan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan pemerintahan saat ini. Oleh karena itu, setiap pertanyaan yang akan saya sampaikan berangkat dari isu-isu yang relevan sehingga kita dapat memahami pentingnya peran setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, kita mulai dari materi yang pertama. Yang pertama, konsep dasar kewarganegaraan. Pertanyaannya, di era sekarang masih banyak masyarakat yang bersikap apatis terhadap politik, misalnya tidak menggunakan hak pilih atau menganggap urusan negara hanya tanggung jawab pemerintah. Menurut teman-teman, apakah sikap seperti itu menunjukkan rendahnya kesadaran warga negara mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana seharusnya sikap seorang warga negara yang baik? Jawabannya, menurut saya, sikap apatis terhadap urusan negara memang menunjukkan bahwa kesadaran kewarganegaraan masih perlu ditingkatkan menjadi warga negara bukan hanya memiliki status, contoh seperti KTP, paspor, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menentukan arah bangsa. Banyak orang memilih tidak peduli karena merasa suaranya tidak akan mengubah keadaan atau kecewa terhadap kondisi politik. Padahal jika masyarakat yang tidak peduli justru memberikan kesempatan, perbaikan terhadap negeri ini menjadi semakin kecil. Contohnya, saat pemilu, sebagian orang memilih golput karena menganggap semua calon sama saja. Namun, jika masyarakat tidak ikut memilih, mereka kehilangan kesempatan menentukan pemimpin yang dianggap paling mampu membawa perubahan. Yang kedua, ada patologi sosial dan pengaruh globalisasi. Pertanyaannya, perkembangan teknologi dan media sosial membuat informasi dapat diakses dengan sangat mudah. Namun, di sisi lain, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga perilaku konsumtif juga semakin meningkat. Menurut Anda, apakah kondisi ini menunjukkan bahwa globalisasi lebih banyak manfaat atau justru memperbesar munculnya patologi sosial? Bagaimana masyarakat menyikapi kondisi tersebut agar nilai-nilai sosial bangsa Indonesia tidak kehilangan? Jawabannya, menurut saya, globalisasi pada dasarnya tidak dapat dikatakan baik atau buruk karena semuanya tergantung pada bagaimana masyarakat atau kita memanfaatkannya. Globalisasi membuka akses terhadap ilmu, pengetahuan, teknologi, dan peluang ekonomi yang lebih luas. Namun, tanpa kemampuan berpikir kritis dan literasi digital, masyarakat justru lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang salah, gaya hidup konsumtif, hingga perilaku yang bertentangan dengan norma sosial. Oleh karena itu, yang perlu diperkuat bukanlah pembatasan globalisasi, tetapi kemampuan masyarakat untuk menyaring informasi dan tetap berpegang pada nilai-nilai bangsa Indonesia. Contohnya, misalnya tren live shopping dan promosi dari influencer di media sosial sering membuat banyak orang membeli barang yang sebenarnya mereka tidak membutuhkan. Di sisi lain, media sosial juga mendapatkan manfaat atau dimanfaatkan untuk belajar mempromosikan UMKM atau mengikuti pelatihan secara gratis. Artinya, teknologi yang sama dapat memberikan dampak positif maupun negatif tergantung cara kita menggunakannya. Yang ketiga, ada wawasan Nusantara. Di era globalisasi saat ini, masyarakat Indonesia semakin mudah mengenal budaya, gaya hidup, bahkan cara berpikir dari berbagai negara. Menurut Anda, apakah keterbukaan terhadap pengaruh luar dapat mengurangi makna wawasan Nusantara atau justru dapat memperkuat bangsa jika disikapi dengan bijaksana? Di mana batas antara pengaruh luar dan tetap mempertahankan jati diri bangsa? Jawabannya, menurut saya, keterbukaan terhadap dunia luar tidak selalu melemahkan wawasan Nusantara.
Justru di era globalisasi di Indonesia, perlu belajar dari negara lain agar dapat berkembang dalam bidang pendidikan, teknologi, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan. Namun, proses belajar tersebut harus disertai kemampuan menyaring nilai-nilai yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara mengajarkan bahwa kita tetap terbuka terhadap dunia luar, tetapi tidak kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia. Artinya, kita boleh mengadopsi hal-hal yang bermanfaat, namun tetap menjadikan Pancasila menjadi budaya dan kepentingan nasional sebagai pedoman. Contohnya, Indonesia mengadopsi teknologi pendidikan dari negara maju agar proses belajar menjadi lebih efektif. Namun, dalam pelaksanaannya tetap mengajarkan nilai gotong royong, toleransi, dan menghormati keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dengan demikian, Indonesia berkembang tanpa kehilangan jati dirinya. Yang keempat, ada ketahanan nasional. Menurut Anda, apakah ancaman terhadap ketahanan nasional Indonesia saat ini masih berasal dari luar negeri atau justru persoalan yang muncul di dalam negeri sendiri? Berikan alasan berdasarkan kondisi Indonesia saat ini. Menurut saya, ancaman terbesar ketahanan nasional Indonesia saat ini justru lebih banyak berasal dari persoalan di dalam negeri. Hal ini karena berbagai masalah internal dapat melemahkan fondasi negara baik dari berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, politik, maupun keamanan. Jika persoalan dalam negeri tidak mampu diatasi, Indonesia akan lebih sulit menghadapi ancaman dari luar, salah satunya yaitu judi online. Meskipun terlihat sebagai masalah individu, dampaknya sangat luas. Judi online menyebabkan banyak masyarakat mengalami kekurangan finansial, meningkatkan angka kriminalitas, serta merusak keharmonisan keluarga dan memengaruhi produktivitas masyarakat. Maka dari itu, pemerintah harus mengupayakan pemberantasan situs judi online ini. Menurut saya juga, ketahanan nasional tidak hanya pada ancaman militer luar, tetapi juga tergantung dalam aspek dalam negeri. Makanya kita harus kuat di dalam dan tidak boleh juga lemah di luar. Seperti itu. Yang kelima, ada identitas nasional, negara, dan kewarganegaraan. Pertanyaannya, di tengah pesatnya arus globalisasi, banyak generasi muda lebih mengenal budaya asing dibandingkan budaya Indonesia. Apakah kondisi tersebut menunjukkan bahwa identitas nasional mulai melemah atau justru menjadi bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman? Jelaskan. Jawabannya, menurut saya, mengenal budaya asing bukanlah masalah selama tidak membuat seseorang melupakan identitas bangsanya sendiri. Globalisasi memang membuat masyarakat lebih mudah mempelajari budaya lain, tetapi identitas nasional tetap tetap harus menjadi dasar dalam bersikap. Yang menjadi persoalan adalah ketika seseorang merasa malu menggunakan budaya Indonesia atau menganggap budaya asing lebih baik daripada budaya sendiri. Contohnya, menyukai musik dari luar negeri merupakan hal yang wajar, namun akan lebih baik jika menghargai budaya Indonesia, misalnya memakai batik pada acara resmi atau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan ikut melestarikan budaya Indonesia yang ada di luar negeri. Selanjutnya ada good governance. Pertanyaannya, pemerintah telah menerapkan berbagai sistem pelayanan berbasis digital untuk meningkatkan transparansi. Namun, kasus korupsi masih terus terjadi. Apakah digitalisasi saja sudah cukup untuk mewujudkan good governance atau ada faktor lain yang lebih menentukan? Jawabannya, menurut saya, digitalisasi memang dapat meningkatkan transparansi dan mempermudah pelayanan publik. Namun, teknologi hanyalah alat. Good governance tetap tergantung pada integritas aparatur, penegakan hukum, pengawasan masyarakat, dan komitmen pemerintah dalam menjalankan prinsip akuntabilitas. Jika integritas pejabat masih rendah, maka praktik korupsi tetap dapat terjadi meskipun sistemnya sudah berbasis digital. Contohnya, pengadaan barang pemerintah dapat dilakukan melalui sistem elektronik, namun
Apabila masih ada kerja sama antara pejabat dan pihak tertentu untuk melakukan markup anggaran, maka korupsi tetap bisa terjadi. Yang ketujuh, ada demokrasi. Selanjutnya, ada demokrasi. Pertanyaannya, demokrasi memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan mengkritik pemerintah. Namun, jika kebebasan tersebut digunakan untuk menyebarkan informasi yang belum tentu benar atau memicu perpecahan, apakah hal tersebut masih dapat disebut sebagian dari demokrasi? Di mana batas antara berpendapat dan tanggung jawab sebagai warga negara? Jawabannya, menurut saya, kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar demokrasi, tetapi kebebasan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab. Demokrasi tidak hanya mengajarkan berpendapat boleh disampaikan tanpa mempertimbangkan dan memberikan solusi. Contohnya, ada siswa yang mengkritik kebijakan pemerintah mengenai pendidikan dengan menyertai data hasil penelitian dan usulan perbaikan. Hal tersebut merupakan bentuk partisipasi dalam demokrasi. Sebaliknya, bagaimana siswa tersebut memanipulasi data dan menyebarkan hoaks kepada kelompok tertentu untuk menimbulkan kebencian terhadap atau opini publik. Maka, tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Kebebasan berpendapat seharusnya digunakan untuk menyampaikan kritik, gagasan, atau solusi yang didasarkan fakta dan dilakukan dengan cara yang menghormati hak orang lain. Ketika seseorang menyebarkan informasi palsu atau ujaran kebencian, maka tindakan tersebut bukan lagi bentuk demokrasi, melainkan penyalahgunaan kebebasan. Selanjutnya ada HAM dan Rule of Law. Pertanyaannya, belakangan ini masyarakat sering memvonis kepada seseorang melalui media sosial. Bahkan sebelum proses hukum selesai? Menurut Anda, apakah fenomena tersebut dapat mengganggu prinsip rule of law dan perlindungan HAM? Meskipun masyarakat beralasan sedang mencari keadilan, jawabannya, menurut saya, masyarakat memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi proses hukum tetap harus dihormati. Dalam negara hukum, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan opini publik. Jika masyarakat lebih percaya pada pengadilan media sosial dibandingkan proses hukum, maka prinsip rule of law dapat terganggu. Selain itu, seseorang juga berhak mendapatkan perlindungan HAM, termasuk asas praduga tak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu, masyarakat perlu tetap kritis, tetapi juga menghormati proses hukum agar keadilan benar-benar dapat terwujud. Contoh misalnya, dalam beberapa kasus yang ramai diperbincangkan di media sosial, identitas seseorang sudah tersebar luas dan langsung mendapat tekanan publik sebelum pengadilan memutuskan perkara tersebut. Kondisi ini dapat mengaruhi hak seseorang untuk memperoleh proses hukum yang adil. Demikian 8 pertanyaan beserta jawaban yang dapat saya sampaikan. Melalui pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mengenai negara dan warga negaranya. Tetapi juga mengajak kita untuk berpikir kritis terhadap berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat maupun pemerintahan. Dengan demikian, kita diharapkan mampu menjadi warga negara yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga memiliki kepedulian serta tanggung jawab dalam menjaga persatuan, demokrasi, dan kehidupan berbangsa yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.